Renungan Harian Katolik, Rabu, 2 Juli 2025. Dua orang kerasukan disembuhkan. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Matius bab 8 ayat 32. Saudara-saudara, cerita tentang setan sampai sekarang tetap laris didengar dan ditonton. Yesus sendiri berhadapan dengan mereka. Pada zamannya, Yesus telah berhadapan dengan setan-setan. Setan-setan itu biasanya masuk dalam diri orang sehingga menguasai orang itu. Orang yang dikuasai oleh setan membutuhkan kuasa yang lebih besar lagi untuk mengalahkannya. Hanya kuasa Allah saja yang mampu mengalahkan kuasa setan dan mengusir mereka dari dalam manusia. Menarik bila diperhatikan ungkapan setan-setan itu tentang Yesus. Mereka juga mengakui Yesus sebagai anak Allah. Hanya saja, kendati mereka mengakui Yesus, mereka tetap tidak percaya untuk menyerahkan diri pada Yesus. Seringkali orang lebih percaya akan adanya setan daripada Tuhan. Kisah ini menampilkan bahwa Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada setan-setan. Manusia seringkali takut kepada setan karena membayangkan bahwa rupa setan itu selalu menyeramkan dan menakutkan. Namun, sering pula setan yang menyeret manusia jauh dari Tuhan hadir dalam rupa yang memikat dan menawan. Karena itu manusia sangat tertarik pada godaannya. Dengan mudah setan memasuki kehidupan setiap umat manusia. Indikator pengaruh setan itu adalah kejahatan, penghancuran kehidupan manusia. Setan juga berusaha menarik jiwa manusia untuk tidak berurusan dengan Tuhan melalui aneka cara cerdiknya. Mari kita melihat kehidupan kita sendiri. Mungkin saat ini hidup kita pun telah dirasuki setan. Injil hari ini bercerita tentang dua orang kerasukan setan yang disembuhkan Yesus. Kita menyaksikan bagaimana roh jahat yang menguasai dua orang yang datang dari pekuburan tunduk dan ketakutan ketika melihat Yesus. Roh jahat tidak berdaya melawan Yesus. Dan saat itu Yesus melakukan pengusiran setan dari dalam diri dua orang yang kerasukan setan itu. Sebelum setan-setan tersebut keluar, mereka meminta kepada Yesus supaya dipindahkan ke dalam kawanan babi dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Yesus. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan para pemilik babi. Mereka mendesak Yesus untuk segera meninggalkan daerah mereka. Kisah ini sungguh tragis karena para pemilik babi lebih mementingkan kawanan babi ketimbang dua orang yang kerasukan setan disembuhkan Yesus. Mereka tidak turut bergembira karena dua orang yang telah lama menderita itu beroleh hidup yang normal. Mereka justru marah karena mengalami kerugian material. Hal seperti itu memang sering terjadi di dalam hidup. Orang tidak mempedulikan nasib sesamanya yang menderita, tetapi sibuk membuat kalkulasi untung dan rugi.
Padahal kita tahu bahwa pada akhirnya kita akan diadili oleh cinta kasih terhadap sesama yang kecil dan menderita. Dalam hidup sehari-hari, roh jahat selalu berusaha menggoda supaya kita jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kekuasaannya. Tetapi tidak usah takut, dalam nama Yesus kita dapat mengalahkan mereka. Setan itu mengenal Yesus sebagai anak Allah. Namun, ia tetap setan dengan segala perbuatannya yang bahkan mendatangkan kerugian dan ketakutan bagi orang lain. Kita pun mengaku mengenal Yesus sebagai anak Allah. Barangkali juga doa-doa kita dengan mudah dikabulkan oleh Yesus. Mari kita memohon bukan saja pengenalan akan Yesus sebagai anak Allah, tetapi juga iman yang benar dan mendalam terhadap Dia. Tuhan, kami mohon rahmat-Mu agar kami semakin peka terhadap godaan setan dan memilih berpihak padamu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.